Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah taala kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ya, kitab karangan Ad-Doktor Fi Abdurrahim hafizahullah taala. Dan kita masih membahas di jilid yang sama ya teman-teman, jilid yang pertama. Dan tidak bosan-bosan juga anak katakan yang belum mempunyai kitabnya, silahkan dibeli ya teman-teman. Dan link pembelian ada di kolom deskripsi. Barakallahu fiikum. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada Ad-Darsul Khamisu. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Bagi teman-teman yang belum menonton video pelajaran yang pertama, 2, 3, dan 4, silahkan ditonton video-video sebelum ini ya teman-teman. Oke. Pada Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima, terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan tentang al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Di sini ana bedakan warnanya ya, mudhaf warna kuning penjelasannya, al-mudhafu ilaih warna biru penjelasannya, biar teman-teman lebih paham lagi dengan yang dijelaskan. Baik, apa sih mudhaf? Mudhaf secara bahasa artinya kata yang disandarkan. Mudhaf, kata yang disandarkan. Maksudnya disandarkan apa? Ditambahkan. Kalau mudhaf ilaih, kata yang disandarkan atau ditambahkan kepadanya. Ya, jadi si mudhaf ilaih ini disandarkan kepada mudhaf. Disandarkan kepada mudhaf gitu. Baik. Kita langsung masuk contohnya sebelum kita baca catatannya. Di sini contoh yang pertama ada kitabun, sebuah kitab. Sebuah kitab itu nakirah ya teman-teman, sebagaimana kita pelajari di pelajaran yang ketiga. Sebuah kitab. Nah, dia nakirah, tapi ketika ketambahan Muhammadun, nama orang, otomatis Muhammad ma'rifah. Karena semua nama orang otomatis ma'rifah. Kenapa? Karena ketika kita nyebutkan nama orang, mesti kita tahu dong orangnya yang mana. Gak mungkin kita bilangnya Muhammad tapi ternyata maksudnya kita Yasir ataupun Khalid dan lainnya. Otomatis semua nama orang masuk ke dalam isim ma'rifah. Baik. Yang awalnya kitabun nakirah, ketika ditambah setelahnya isim ma'rifah, maka kitabnya menjadi ma'rifah. Kitabnya menjadi ma'rifah. Inilah salah satu tujuan dari adanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka kalau digabung gimana? Kitabun ditambah Muhammadun. Gak bisa kita bilang kitabun Muhammadin. Karena apa? Di sini disebutkan catatan yang pertama, mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Yang pertama tidak boleh diberi tanwin. Mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Maka nggak bisa kita bilang kitabun Muhammadin. Nggak bisa juga kita bilang al-kitabu Muhammadin. Al-kitabu Muhammadin. Pakai alif lam. Karena di sini juga ditulis mudhaf tidak boleh diberi tanwin dan alif lam. Alif lam. Jadi nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada alif lam. Dan yang kedua, mudhaf ilaih itu harus majrur. Majrur. Ini kita sudah bahas di pelajaran yang keempat. Majrur, salah satu tandanya berharokat kasroh. Salah satu tandanya berharokat kasroh. Makanya yang benar gimana? Kita ketika gabung kitab dengan Muhammad. Ketika kita gabung maka menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Tuh lihat teman-teman. Nah, jadi yang kata pertama yang depan ini namanya mudhaf, Muhammadin ini namanya mudhaf ilaih. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan kepemilikan. Itu fungsi utamanya ya. Fungsi utamanya untuk menunjukkan kepemilikan. Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Tuh lihat. Kitabnya. Nah, biasanya kalau mudhaf ilaih itu ditambahkannya. Kitab milik Muhammad. Nah, begitu teman-teman. Begitu pula contoh kedua, qalamun ditambah al-mudarrisu, sebuah pulpen nakirah, ditambah al-mudarrisu ma'rifah, Pak Guru gitu kan, diterjemahkan. Maka nggak bisa kita bilang qalamun al-mudarrisi, begitu pula al-qalamul mudarrisi, nggak bisa.
Yang benar adalah yang pertama kita bisa bilang qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi artinya pulpennya. Tuh lihat ada nya lagi kan, menunjukkan kepemilikan. Pulpennya Pak Guru gitu. Atau bisa juga kita buang alif lam yang pertama di sini menjadi qalamu mudarrisin. Qalamu mudarrisin. Pulpennya seorang guru, pulpennya seorang guru. Tapi di sini masih nakirah ya teman-teman pulpennya. Kenapa? Karena seorang gurunya belum jelas. Guru siapa? Karena masih bentuk nakirah. Maka kalau kolam ditambah mudaris yang sama-sama nakirah, maka kolamnya tidak menjadi isim ma'rifah. Tapi boleh nggak? Boleh teman-teman. Seperti itu. Tapi yang terakhir ini tidak dibahas di kitab Durusul Lughah ya teman-teman. Ini hanya tambahan aja dari Ana. Baik, langsung aja kita masuk ke Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima di kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Di halaman 32. Di halaman 32. Jadi teman-teman kalau belajar Durusul Lughah jilid pertama, sebaiknya teman-teman hafalin dulu ya kosakatanya, baru mengerjakan latihan-latihan yang di dalamnya. Dan juga mempelajari hiwar percakapan maupun cerita di dalamnya. Jadi dimulai dulu dari halaman yang terakhir teman-teman. Biasanya halaman terakhir itu ada al-kalimatul jadidah, khusus jilid yang pertama. Baik, kita hafalin bareng-bareng yuk. Kosakata barunya apa aja? Yang pertama di sini ada rasulun. Nah, ini jelas rasul. Ka'batun juga jelas, Ka'bah. Nah, sekarang yang kira-kira antum dan antuna belum tahu, kita hafalkan bareng-bareng. Istami'u waraddidu. Dengarkan lalu ulangi. Ismun nama, ismun nama, ibnun anak laki-laki, ibnun anak laki-laki atau diterjemahkan putra. Ammun paman dari ayah, ammun paman dari ayah, khalun paman dari ibu, khalun paman dari ibu. Ketiga ini sudah dibahas di kosakata keluarga ya teman-teman. Terus selanjutnya haqibatun, tas, haqibatun, tas, sayyaratun, mobil, sayyaratun, mobil, syari'un, jalan, syari'un, jalan, mughlaqun, tertutup, mughlaqun, tertutup, tahta, di bawah, tahta, di bawah, hunaka, di sana, hunaka, di sana, muhandisun, insinyur, muhandisun, insinyur. Oke teman-teman, kalau masih belum hafal silahkan dihafal lagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum punya kamusnya juga silahkan dicek out ya teman-teman. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, setelah kita hafal kosakatanya, mari kita masuk ke latihannya. Kita langsung masuk ke latihan 2 ya teman-teman, untuk mempersingkat videonya agar tidak terlalu panjang. Kita langsung masuk di halaman 28 teman-teman, 28. Kita masuk at-tamrinus tsani, latihan kedua. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Adhifil kalimatal ula ila tsaniyati. Sandarkanlah kata yang pertama ke kata yang kedua. Nah, lihat, sandarkanlah. Adhif, ya lihat, mudhaf dan mudhaf ilaih. Penyandaran. Sekali lagi, salah satu fungsi utama adanya mudhaf ilaih adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Lihat teman-teman di sini ada kitabun dan Muhammadun. Maka menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Nah, gitu teman-teman ya. Kitabu Muhammadin. Begitu pula sampingnya. Maktabun ditambah al-mudarrisu. Maka menjadi apa? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Mejanya Pak Guru. Begitu teman-teman. Ya lihat ya. Kata yang pertama dia jadi mudhaf. Nah nanti kata-kata yang pertama ini semuanya jadi mudhaf. Ingat tadi syarat mudhaf tidak boleh ditanwin dan tidak boleh juga ditambah alif lam depannya. Lihat. Gak ada alif lam, gak ada juga tanwin. Dan kata yang kedua keadaannya
majrur. Salah satu tandanya berharokat kasroh. Lihat, Muhammadin al-mudarrisi. Tuh, lihat. Oke, sekarang kita kerjakan ya teman-teman. Langsung kita baca soalnya dan jawab. Dan tulis jawabannya. Qalamun ditambah hamidun. Maka menjadi qalamu hamidin. Pulpennya Hamid. Baitun ditambah abbasun. Menjadi baitu abbasin. Rumahnya Abbas. Ghurfatun ditambah aliyun. Ghurfatu aliyin. Kamarnya Ali. Daftarun ditambah sa'idun. Menjadi daftaru sa'idin. Buku tulisnya Sa'id. Mindilun ditambah yasirun. Menjadi mindilu yasirin. Sapu tangannya yasir. Komisun ditambah ammarun. Maka menjadi apa? Komisu ammarin. Kemejanya Ammar. Sarirun ditambah Khalidun. Maka menjadi sariru Khalidin. Ranjangnya Khalid. Begitu teman-teman. Ya. Sampingnya juga sama. Miftahun ditambah al-baitu. Maka menjadi miftahul baiti. Kuncinya rumah. Dukanun ditambah at-tajiru. Menjadi dukanut tajiri. Tokonya pengusaha. Tajir pengusaha. Baitun ditambah al-muhandisu. Maka menjadi baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Rumahnya Pak Insinyur. Ismun ditambah al-waladu. Maka menjadi ismul waladi. Namanya anak kecil laki-laki. Kitabun ditambah Allah. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Maka menjadi apa? Kitabullahi. Kitab Allah. Bintun ditambah at-tabibu. Maka menjadi apa? Bintut tabibi. Putrinya Pak Dokter. Dan yang terakhir, miftahun ditambah as-sayyaratu. Maka menjadi miftahus sayyarati. Kuncinya mobil atau kunci mobil. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang sebelah kanan ini mudhof ilaihnya dalam bentuk nama orang. Kalau nama orang, dia sudah ma'rifah dari sananya ya teman-teman, tanpa menambahkan alif lam. Tapi kalau bukan nama orang, lihat semuanya diawali dengan alif lam, biar menjadi ma'rifah. Baik teman-teman, gitu ya. Ini latihan yang pertama. Latihan yang kedua yang kita baca adalah latihan ketiga di halaman 28. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, wa dan waktub, dan tulislah, ma'a, dengan atau bersama, dhabti, mengharokati, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimati, kata-katanya. Baik teman-teman, ini tentang mudhof dan mudhof ilaih ya teman-teman. Ingat, kata yang pertama mudhof, kata yang kedua mudhof ilaih. Oke, kita langsung baca dan harakati teman-teman. Baik, kita mulai. Babul madrasati. Babul madrasati. Pintunya sekolah. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Keledainya laki-laki itu. Baitu Hamidin. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Mobilnya Pak Kepala Sekolah. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Sapu tangannya Ammar. Ismut talibi. Ismut talibi. Namanya pelajar itu. Baitullahi. Baitullahi. Rumah Allah. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Di dalam kitab Allah. Nah, lihat ya di sini teman-teman. Karena sebelumnya ada fi,
otomatis si mudhof ini yang awalnya kitabu kemasukan fi huruf jar sebagaimana pelajaran 4 kemarin, maka menjadi majrur juga. Kasrah juga menjadi fi kitabillahi. Tapi tetap menjadi mudhof ya teman-teman. Mudhof ilaihinya Allahi. Begitu pula kemasukan min. Yang awalnya baitu kemasukan min jadi min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Dari rumahnya Pak Guru. Dan yang terakhir ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Di atas mejanya Pak Kepala Sekolah. Ya, sekali lagi anak nasihati teman-teman sekalian, ketika belajar Durusul Lughoh, maka sesuai namanya, pelajaran-pelajaran. Jadi setiap pelajaran akan berkaitan dengan pelajaran setelahnya. Atau kebalikannya, pelajaran yang sekarang akan ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Maka tidak boleh teman-teman belajar Durusul Lughoh terus mempelajarinya lompat-lompat. Dari video 1-2 misalnya, langsung ke video pelajaran kelima. Nggak bisa, harus ngurut. Pelajaran 1, 2, baru pelajaran 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak boleh lompat-lompat, karena dari satu pelajaran ke pelajaran setelahnya selalu berkaitan. Langsung aja, kita langsung lewatin semua, langsung masuk ke latihan ke-6. Ya, di halaman 30. Sahihit tarkibatit taliyata. Sahihit tarkibatit taliyata. Kalau di sini sahih karena diputus. Sahih at-tarkibati at-taliyata. Benarkanlah susunan kalimat berikut ini. Ya, jadi di sini ada mudhof dan mudhof ilaih tapi salah-salah ya teman-teman. Maka tugas kita menulis benarnya di sini. Nah, di sini ada yang pertama, al-qalamut talibi. Jelas salah. Kenapa salah? Karena ada alif lam. Maka yang benar gimana? Qalamut talibi. Pulpennya pelajar itu. Di bawahnya, bintu hamidun. Nah, di sini yang salah mana? Hamidun. Mudhof ilaih harus majrur kasroh. Maka dibacanya yang benar harusnya bintu hamidin. Oke. Ismul walada. Wah, ini juga sama. Mudhof ilaihnya yang salah. Al walada. Harusnya gimana? Majrur, kasrah. Maka menjadi ismul waladi. Namanya anak kecil itu. Di sini babus sayyaratu. Jelas, mudhof ilaihnya juga yang salah di sini. As-sayyaratu. Dhammah. Harusnya kasrah. Babus sayyarati. Pintu mobil. Selanjutnya, ar-rasulullahi. Ar-rasulullahi. Di sini alif lamnya yang salah ya teman-teman. Mudhof tidak boleh pakai alif lam. Maka yang benar harusnya rasulullahi, utusannya Allah. Dan yang terakhir, ibnun al-mudarrisi. Nah, ini juga salah ya teman-teman karena ada tanwin di mudhofnya. Maka yang benar ibnul mudarrisi, putranya Pak Guru. Dari mudhof-mudhof ilaih juga kita bisa belajar bagaimana cara mengungkapkan pertanyaan kitabnya siapa ini, bukunya siapa ini, pulpennya siapa ini, kuncinya siapa ini, dan lain sebagainya. Jadi untuk menanyakan kepemilikan, maka gimana cara buatnya? Lihat. Di sini latihan ke-8 halaman 31. Iqra'il mithalal ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Bacalah contoh berikut ini, kemudian buatlah soal-soal semisalnya yang mengisyaratkan atau yang menunjukkan kepada gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini jadi ada gambar-gambar, kita suruh buat kalimat tanyanya ya teman-teman. Di sini contohnya gambar kitab atau buku. Maka kata tanyanya, kalimat tanyanya, kitabu man hadza, kitabu man hadza, kitabnya siapa ini? Gitu. Kitabnya siapa ini? Nah, lihat teman-teman ya, di sini kitabu. Lihat, karena kitabu di sini kedudukannya sebagai mudhof.
Ke mana mudhofnya? Ke man. Tuh lihat, mannya sebagai mudhof ilaihnya. Jadi kitabnya siapa? Tuh lihat, kitabnya siapa? Dia mudhof ilaih juga teman-teman. Baik. Gambar selanjutnya, gambar pulpen. Maka kalimat tanyanya qalamu man hadza? Pulpennya siapa ini? Gambar selanjutnya, kemeja. Kemeja komisun. Maka menjadi gimana? Komisu man hadza? Kemejanya siapa ini? Di sini ada baitun, ada rumah. Maka menjadi baitu man hadza. Dan yang terakhir ada ranjang. Maka kita bilang sariru man hadza. Ranjangnya siapa ini? Jadi bisa digonta-ganti ya teman-teman. Dan ingat kata tunjuknya menggunakan hadza di sini. Kenapa? Karena kitab, qalamun, qamisun, baitun, sarirun semuanya muzakkar. Makanya kata tunjuknya juga muzakkar hadza. Ini sudah dibahas di pelajaran 1 dan 2. Inilah sedikit dari latihan yang kita bahas di pembahasan pertama. Latihan-latihan yang tidak dibahas silahkan dikerjakan masing-masing ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua tentang harfun nida, yaitu huruf ya, wal munada. Ya, apa sih huruf nida? Huruf nida itu bahasa Indonesianya kata panggilan. Kata panggilan tuh biasanya pakai apa? Wahai. Munada apa munada? Munada orang yang dipanggil, artinya orang yang dipanggil. Ya, pokoknya intinya kata setelah huruf nida ini namanya munada. Kata setelah huruf nida yaitu ya itu namanya munada. Di sini catatannya apa? Munada tidak boleh diberi tanwin dan tidak boleh diberi alif lam. Ya sama kayak syarat mudhof sebelumnya, tidak boleh diberi tanwin dan alif lam. Begitu teman-teman. Di sini langsung contohnya ada ya ditambah Muhammadun. Ada ya ditambah Muhammadun. Maka menjadi gimana? Ya Muhammadu. Maka menjadi ya Muhammadu. Nah, lihat ya teman-teman. Kata setelah ya tidak boleh diberi tanwin. Makanya yang di sini salah. Kalau kita bilang ya Muhammadun maka salah. Begitu pula ya ditambah al-mudarrisu. Gak boleh kita bilang yal mudarrisu. Ya, maka kita buang alif lamnya karena munada tidak boleh pakai alif lam. Maka menjadi apa? Ya mudarrisu. Wahai Pak Guru. Nah, namanya kita manggil orang, otomatis yang dipanggilnya jadi ma'rifah dong. Karena kita nggak mungkin kan panggil seseorang tapi kita nggak tahu siapa yang dipanggil. Maka mudarrisu di sini walaupun tidak ada alif lamnya, ketika kita manggil guru kita pakai ya mudarrisu, maka otomatis mudarrisnya jadi ma'rifah. Oke, kita masuk ke latihan. Di sini ada latihan yang ketujuh ya teman-teman. Di halaman 30. Di sini ada Muhammadun. Maka kalau ditambah ya Muhammadu. Khalidun ditambah ya menjadi ya Khalidu. Ustazun ditambah ya menjadi ya Ustazu. Waladun ditambah ya menjadi ya waladu. Oke, begitu aja teman-teman, simpel. Dan setelahnya iqra waktub, bacalah dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan mengharakati akhir-akhir katanya. Ingat ya teman-teman, kalau nggak ada ya maka ditanwin. Kalau ada ya maka tidak boleh ditanwin. Gitu aja mainnya. Baik, kita baca. Ya Aliyu, wahai Ali. Ya Abbasu, wahai Abbas. Syekhun, syekh. Syekh itu bisa diterjemahkan orang tua, tua dalam segi umur. Bisa juga syekh, orang yang berilmu. Ya, tua dalam segi ilmu. Kalau ditambah ya gimana? Ya syekhu. Ya ditambah rajul menjadi ya rajulu. Wahai laki-laki. Terus selanjutnya Yasirun. Nah, kalau ini nama orang ya teman-teman, ya-nya bukan wahai, tapi nama orang Yasir. Ya ditambahnya Ammar, maka menjadi ya Ammaru, wahai Ammar. Dan sedikit peringatan bahwa penulisan yang benar adalah seperti ini teman-teman.
ya spasi Ammar. Tidak boleh kayak gini ya Ali dan ya Abbas dan ya Rajul. Jadi harus ada spasi dalam menulis bahasa Arabnya. Dukturun, ya dokter. Kalau ditambah ya menjadi ya doktur, wahai dokter. Seperti itu teman-teman. Inilah pembahasan yang kedua dari Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, pembahasan ketiga, yaitu perbedaan antara alif, hamzah wasal, dan hamzah qat'i. Ya, ini teman-teman banyak yang nggak kenal namanya hamzah wasal nih mesti. Ya kalau alif ya rata-rata bilangnya pokoknya kalau bentuknya kayak gini semuanya bilangnya alif ya. Padahal ada yang namanya hamzah wasal, bentuknya sama kayak alif. Kalau hamzah qat'i jelas, dari gambarnya aja udah jelas. Ini dia ada kepala hamzahnya teman-teman, atau disebut ra'sul ain, kepala huruf ain. Ya dan hamzah qat'i bisa ditaruh di atas alif, ditaruh di atas ya, taruh waw, atau di atas garis teman-teman. Nah, gimana sih cara kita bedain alif mana, hamzah wasal mana, hamzah qat'i mana? Maka di sini lihat ya, ana jelasinnya pakai sesuai warna ya teman-teman. Alif warna merah, hamzah wasal kuning, hamzah qat'i biru teman-teman. Untuk mempermudah memahami. Baik, apa sih alif itu? Yang pertama tidak bisa dibaca, atau maksud dibaca adalah tidak bisa diharokati. Jadi namanya alif nggak bisa diharokatin. Dan dia hanya ada di tengah dan akhir kata. Hanya ada di tengah dan akhir kata. Lihat yang di warna putih. Di sini ada yang pertama ada kitabun. Ada da'a, artinya berdoa. Ada juga Musa. Nah lihat, kita, ta, da'a, a, Musa, sa. Ini semuanya akhirnya namanya alif. Ya, alif nggak bisa diharokatin. Maksudnya kita nggak bisa bilang kita abun gitu kan, atau kita ibun, atau kita ubun, nggak bisa. Ya, seperti itu. Itu namanya yang pertama, alif. Jadi dia tugasnya hanya untuk memanjangkan huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Kalau hamzah wasal, dia bentuknya sama, mirip sama alif. Tapi dia dibaca, bisa diharokati. Jadi yang namanya hamzah, mau hamzah wasal, apalagi hamzah qat'i, semuanya bisa dibaca, diharokati. Kapan bisa dibaca hamzah wasal? Di awal kalimat. Dia bisa dibaca ketika di awal kalimat. Namun tidak bisa dibaca kapan? Di tengah kalimat. Ya makanya namanya wasal. Wasal itu nyambung. Jadi kalau di tengah dia wajib nyambung antara kata hadza sama huruf ba-nya. Jadi si hamzah wasalnya nggak dianggap gitu bahasanya. Jadi langsung nyambung. Gimana cara bacanya? Di awal kalimat wajib dibaca hamzah wasal. Maka dibacanya gimana? Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Putranya Pak Guru. Kalau di sini di tengah kalimat maka tidak dibaca kalau disambung. Menjadi apa? Hadzabnu. Hadzabnu Muhammadin. Ini putranya Muhammad. Nah, gitu aja sih teman-teman. Ini untuk cara bacanya aja. Ini hamzah wasal. Dan yang terakhir hamzah qat'i. Bisa dibaca kapanpun, dimanapun. Baik di awal, di tengah, maupun akhir kalimat. Contoh di awal kalimat ada Ahmadu di sini. Ahmadu jamilun, Ahmad ganteng. Kalau yang di tengah di sini Ahmadnya taruh tengah A-nya. Hadza Ahmadu, maka nggak boleh kita bilang hadza Ahmadu, nggak bisa. Karena ini hamzah qat'i. Begitu pula yang terakhir, contohnya di sini hadza maun. Nah, jadi bisa dibaca, harus diharokati semuanya. A-a-un. Nah, di sini. Dan kenapa dinamakan qat'i? Kalau wasal tadi nyambung, kalau qat'i berarti putus. Maksudnya ketika dia di tengah, maka wajib dibaca. Jadi hadza diputus gitu kan. Hadza sendiri. Ahmadu sendiri gitu teman-teman. Memahami secara simpelnya, biar hafal pengertiannya adalah, lihat. Kalau alif pokoknya nggak bisa dibaca. Nggak bisa diharokatin kita abun, kita ibun, kita ubun, nggak bisa. Kalau hamzah, dua-duanya bisa dibaca.
Nah, kalau dia nggak ada tanda kepala hamzahnya, nah bisa dibaca berarti dia hamzah wasol gitu teman-teman, cara mahamin simpelnya. Kalau ada kepala hamzahnya berarti hamzah qat'i, gitu aja. Nah, tapi kalau mau secara ilmiahnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ada di dalam kitab di halaman 31. Nah, di sini adalah contoh dari hamzah wasol. Lihat teman-teman, ada ismun, nama, sama ibnun. Lihat, bentuknya kayak alif kan teman-teman, tapi bisa dibaca. Berarti kalau bentuknya kayak alif bisa dibaca namanya hamzah wasol. Begitu. Maka kalau di awal dia dibaca di awal kalimat. Maka ini bacanya gimana? Ismul waladi Muhammadun. Namanya anak kecil itu Muhammad. Tapi kalau di tengah langsung nggak bisa kita bilangnya wa ismu. Harus kita gabung menjadi wasmul gitu. Was. Jadi hamzanya ini nggak dianggap. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan itu Zainab. Sama, di awal dibaca, di tengah nggak dibaca. Ismul mudarrisi Hamidun. Namanya Pak Guru Hamid. Masmul mudiri. Siapa nama kepala sekolahnya? Ma ditambah ismu. Ma itu kan artinya apa ya? Ismu kan nama. Ya, apa nama? Sebenarnya gitu terjemahnya. Karena kenapa pakai ma bukan man yang artinya siapa? Karena anak tanya sama antum. Nama berakal atau enggak? Enggak berakal kan? Kalau enggak berakal berarti kata tanya dalam bahasa Arab menggunakan ma, bukan man teman-teman. Ini sudah dibahas di pelajaran 1 dan 2. Nah, ya maka yang benar kalau dalam bahasa Arab masmul mudiri. Sama kayak kita bilang ke orang lain, mas muka, siapa namamu untuk laki-laki. Atau kalau ke perempuan, mas muki, siapa namamu. Bukan man ismuka atau man ismuki, enggak boleh dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita terjemahkan gimana? Tetap kita terjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Siapa nama gitu. Yang kedua, ibnun. Ibnun dibaca di awal kalimat, tidak dibaca di tengah. Maka dibacanya gimana? Ibnu Khalidin fil madrasati. Putranya Khalid ada di sekolah. Wabnu, lihat. Wabnu gitu cara bacanya. Wabnu Hamidin fil jamiati. Dan putranya Hamid ada di universitas. Kalimat yang kedua juga sama. Ibnul mudarrisi fil fasli. Putranya Pak Guru ada di kelas. Aina benul mudiri. Di mana putranya Pak Kepala Sekolah? Aina benu. Aina benu. Nah, jadi digabung. Kedua ini adalah contoh dari hamzah wasal, teman-teman. Ya, semoga dapat dipahami ya teman-teman 3 pembahasan pada ad-darsul khamisu. Sekali lagi Ana bilang, latihan-latihan yang tidak dibaca dan tidak dikerjakan, silahkan kerjakan masing-masing teman-teman. Dan jika masih ada yang belum dipahami tentang pelajarannya, silahkan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum.